Tema yang akan saya bawakan itu adalah berkenaan dengan Samwega dan Pasada atau kalau bahasa Inggrisnya sebetulnya spiritual urgency. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan sebetulnya urgensi spiritual, bukan urgensitas, sorry. Itu nggak sesuai dengan BBI. Jadi itu kesalahan saya juga. Um, Urgentitas spiritual ini sebelum saya mulai, saya sorry ini kok nggak bergerak. Oke, jadi sebelum saya bercerita, saya akan menceritakan satu kisah tentang yang ada di Jataka ini. Kisah ini terdapat di Jataka, memang namanya Sonaka Jataka. Sonaka ini sebetulnya adalah nama seorang Paceka Buddha. Jadi di tersebutlah waktu itu Bodhisatta terlahir sebagai anak seorang raja. Kemudian penasehat kerajaan kala itu juga memiliki seorang anak yang usianya sama dengan Bodhisatta, sehingga mereka menjadi sahabat baik. Mereka juga sama-sama pergi belajar, dididik, sama-sama pergi sekolah lah istilahnya sampai kuliah, dan dikatakan mereka belajar ke Takasila ataupun Taksila. Daerah itu yang sekarang itu sebetulnya kita kenal sebagai di antara Afghanistan dan Pakistan. Itu adalah Taksila ataupun yang disebut sebagai Gandhara, di mana patung Buddha pertama kali dibuat, bisa dibilang. Nah, kemudian eh, Bodhisatta ini karena dia seorang putra tunggal, lalu kemudian akhirnya mewarisi tahta, namun temannya ini Sonaka ini seorang Paceka Buddha, Bodhisatta bernama Arindama. Nah, Bodhisatta Arindama ini ketika dinobatkan menjadi raja, Sonaka ini tidak menginginkan jabatan apapun. Jadi dia ini merenungkan bahwa kehidupan ini pasti akan berakhir. Lebih baik bagi saya adalah untuk menempuh jalur spiritual. Akhirnya, dan setelah dia pergi meninggalkan istana dan juga berlatih di hutan, di gunung, kemudian dia akhirnya menjadi seorang Paceka Buddha. Nah, kemudian selang 40 tahun berlalu, Arindama ini mengingat tentang sahabatnya ini. Sonaka ini ada di mana ya sekarang? Dia berpikir akhirnya. Lalu karena sering memikirkan temannya ini, Sonaka ini lalu ngomong ke pejabat kerajaan dan juga seluruh orang yang ada di kerajaan. Kamu kasih tahu, kata Raja Arindama ini bilang, siapapun yang mendengar aja, cuma dengar Sonaka ini ada di mana, dia bisa dapat 100 keping uang, 100 keping emas, dibilang kayak gitu. Nah, tapi bagi siapa yang bisa melihat, yang punya bisa pernah melihat Sonaka ada di mana, maka dia akan saya beri 1.000 keping. Jadi kemudian supaya berita ini akhirnya menyebar kemana-mana, kemudian akhirnya menjadi satu syair yang dilantunkan, jadi kayak lagu. Sebetulnya kalau di dalam bahasa Pali, saya pernah dengar juga syair itu tuh dilantunkan dengan cukup indah, sebenarnya cukup indah, tapi karena saya tidak punya kemampuan untuk melantunkan syair tersebut, jadi istilahnya syairnya itu semacam pertanyaan, jadi syairnya itu berbunyi 100 keping bagi mereka yang pernah mendengar di mana Sonaka, dan 1.000 keping akan saya berikan kepada mereka yang melihat Sonaka ada di mana, dia bilang, raja itu gitu. Jadi karena syair ini itu terus menerus digaungkan, akhirnya menjadi sebuah lagu. Nah, satu ketika ada satu orang anak kecil yang pergi mencari kayu di hutan, kemudian dia melantunkan lagu tersebut, dan didengar, kebetulan di situ tuh adalah tempat tinggal di mana Sonaka berada. Lalu Sonaka mengetahui syair lagunya ini udah jelas pasti Raja Arindama itu nampaknya ingin ketemu saya. Nah, kemudian akhirnya dipanggil anak kecil itu. Sini, dibilang, kamu kenapa kok kamu nyanyi lagu-lagu itu terus? Ditanya gitu. Emang kamu nggak tahu lagu lain? Kata si Sonaka.
Terus si anak kecil bilang, "Nggak tahu, soalnya ini banyak orang nyanyi." Jadi kayak semacam kayak kalau lagu masa kecil kan karena banyak orang nyanyi, ya udah dia ikut nyanyi aja. "Ngerti nggak kamu artinya?" "Nggak tahu, saya nggak ngerti ini maksudnya apa." "Kamu mau nggak dapat uang?" Dia bilang kayak gitu. "Kamu sekarang pergi, pulang, ganti baju, kamu akan dapat 1.100 keping," dia bilang gitu, 1.100 keping uang. "Nah, nanti pokoknya kamu minta begitu datang masuk ke istana, bilang mau ketemu raja bahwa kamu kasih tahu bahwa saya melihat, Sonaka ada di mana." Kemudian setelah dia pulang, dia meminta ibunya untuk menggantikan, dirinya dengan baju-baju yang paling bagus yang dia punya, karena dia sendiri sebetulnya adalah, lahir dalam keluarga yang kondisinya tidak terlalu baik secara finansial ibaratnya. Nah, kemudian pergi ke istana, kemudian dia bilang, ditanya sama pengawal, "Ngapain kamu?" "Saya mau ketemu raja, saya tahu di mana, Sonaka ini berada, saya ngerti syair balasannya," dia bilang gitu. Karena dia sudah diajari sama Sonaka, "Nanti kamu, begitu ketemu raja, bilang raja suruh, ngulang syairnya dulu, habis itu kamu balas." Nah, setelah itu ketika raja mengulang syairnya, 100 keping bagi mereka yang, mendengar dan 1.000 kemudian akan saya berikan kepada yang melihat. Nah, kemudian si anak kecil itu syair balasannya kurang lebih bunyinya kayak gini, "Berikan saya 1.100 keping uang karena saya tidak hanya mendengar namun saya sudah melihat di mana Sonaka," dia bilang kayak gitu. "Berikan kepada saya uang itu," dia bilang gitu. Eee, "Saya telah melihat Sonaka teman kecilmu." Jadi kalimat itu yang membuat raja ini yakin, oh dia tahu bahwa Sonaka ini teman masa kecilnya. Singkat kata akhirnya raja itu ditunjukkan tempatnya, bertemulah raja dengan, Sonaka, melihat kondisi Sonaka yang sebagai seorang petapa, tidak memiliki banyak harta, dan juga kondisinya dengan mengenakan jubah kasar. Terus dibilang, "Kamu ngapain hidup kayak gini? Ayo balik lagi aja ke istana, nanti kamu akan saya kasih, posisi sebagai panglima, sebagai menteri," dia bilang gitu, "hidup kamu akan lebih menyenangkan. Apa enaknya jadi biku seperti ini?" Lalu, eee, Sonaka ini menjawab bahwa ada banyak keistimewaan menjadi seorang petapa, beliau bilang. Salah satunya beliau bilang, "Karena saya tidak memiliki apapun," Sonaka bilang, "karena saya tidak memiliki apapun, saya tidak khawatir untuk kehilangan materi. Saya tidak memiliki harta materi, karena itu saya tidak khawatir untuk kehilangan apapun." Saya jadi teringat mungkin kalau bagi, teman-teman yang kadang bisa, kesempatan untuk pergi ke pedesaan misalkan, di sana itu rumah-rumahnya praktisnya itu nggak ada pagar. Jarang dipagar, kadang pintu juga ngeblong gitu aja, ya kan. Karena ya kalau mau mencuri apa, nyuri panci paling ya, misalkan. Karena harta kekayaan justru ketika seseorang itu tidak memiliki banyak harta kekayaan, ya sebenarnya kekhawatirannya itu jauh lebih sedikit. Mungkin adalah kekhawatiran-kekhawatiran lain, namun dalam hal ini sebagai seorang samana, beliau bilang, "Saya tidak khawatir. Bahkan saya pergi kemanapun itu, saya berpergian dengan bebas tanpa harus, apa, diikat oleh siapapun juga." Nah, lalu kemudian raja bilang, "Tapi apakah menyenangkan kehidupan seperti itu?" Nah, kemudian Sonaka memberikan perumpamaan, memberikan kisah ini supaya Raja Arindama itu bisa memahami hal ini. Sonaka mengatakan, "Saya akan kasih kamu sebuah cerita," dia bilang kayak gitu. Eee, Sonaka mengatakan, "Di Sungai Gangga ketika itu ada ada gajah yang mati, lalu, bangkainya itu mengapung di sungai, dan kemudian ada seekor burung gagak yang lagi terbang, dia melihat bangkai gajah ini, waduh, terus lalu dia turun. Karena burung gagak itu pemakan bangkai, dia merasa bahagia sekali. Kita bisa kebayang ya ukurannya burung gagak sama ukurannya bangkai gajah itu kan berapa ratus kali lipatnya. Nah, si gagak ini berpikir, enak banget ini saya udah dapat, jatah yang besar. Ini nggak habis untuk berhari-hari. Saya tinggal duduk aja di sini, tidak perlu terlalu memusingkan mengenai cari makan.
kapanpun saya mau minum juga saya tinggal menyodorkan kepala saya untuk minum air Sungai Gangga. Dan ketika perjalanan air sungai ini mengalir, itu kan tidak jarang itu kan airnya juga kadang mengayun-ayun seperti itu, sehingga membuat si Gagak ini merasa nyaman. Nah, istilahnya kayak di ayun-ayun di Nina Bobokan. Nah, kemudian sampai satu ketika yang namanya sungai itu kan pasti akan mengalirnya kemana? Ke laut. Dan ketika perjalanan bangkai gajah ini menuju ke laut, sebetulnya sempat melewati hutan-hutan yang indah, hutan-hutan yang baik, di mana banyak buah, banyak tanaman-tanaman yang rindang, di mana seharusnya burung gagak ini bisa terbang ke sana, meninggalkan bangkai gajah ini untuk masuk ke dalam hutan dan tinggal di sana untuk memakan makanan yang lebih baik lagi. Namun karena kemelekatannya dan dia merasa bahwa ini sudah sangat nyaman, ini sangat menyenangkan, Gagak ini terus tinggal di atas bangkai gajah itu sampai satu ketika dia mulai menyadari bahwa aliran airnya itu menjadi semakin keras, kemudian juga bangkainya ini sendiri sudah mulai semakin busuk, di mana istilahnya eh, apa mulai terurai satu persatu bangkainya, daging-dagingnya mulai kulit dan dagingnya itu mulai terkelupas, mulai hanyut hingga tinggal tulang-tulang sampai akhirnya masuk ke laut. Si Gagak ini baru menyadari bahwa waduh, bangkai yang selama ini dia senangi, dia bisa bilang dia tungguin, dia jaga di situ, itu ternyata hancur. Ternyata akhirnya eh, apa membawa dia kepada lautan luas di mana dia sendiri dengan sayap kecilnya dia berupaya untuk mencari daratan, dia tidak mampu lagi untuk mencari. Dia tidak mampu untuk melawan kekuatan angin yang begitu besar di lautan, sehingga akhirnya Gagak ini juga harus mati di tengah lautan dan dimangsa oleh ikan-ikan. Lalu Sonaka mengatakan bahwa bagi mereka yang tenggelam di dalam kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan-kesenangan indrawi, kesenangan yang hanya didasarkan pada tubuh jasmani, apa yang dilihat, apa yang dicium, apa yang dimakan, itu adalah seperti Gagak ini. Banyak orang, beliau bilang, banyak orang itu tenggelam di dalam pencarian apa? Pencarian kesenangan-kesenangan indrawi, memuaskan mata, memuaskan mulut, melewati dengan mencari makanan yang enak, mendengarkan suara-suara yang indah, namun tidak menyadari bahwa kesenangan yang didapat dari hal-hal seperti itu ada batasan. Itu ada suatu hari nanti kan kita juga akan menjadi tua. Pendengaran kita juga tidak lagi menjadi baik, mata kita juga seperti saya juga kemarin periksa ternyata sudah ada plus. Ya kan, kaget juga sempat ngeyel, masa udah ada plus. Tapi ternyata sudah ada Pak, Bapak sudah mendingan kacamatanya diubah aja, mulai biasain untuk cari yang yang udah gabungan, jadi yang udah kacamata orang tua, yang di bawahnya itu untuk baca sama untuk melihat jauh. Mendingan dicobain sekarang, dibiasain sekarang daripada nanti lebih susah. Ya saat ini saya masih ngeyel, saya nggak mau. Nah, eh, lalu Sonaka itu mengatakan bahwa jadi kisah bangkai gajah itu ibaratnya apa? Ibaratnya tubuh kita. Tubuh kita itu akan mengalami kelapukan, akan mengalami kehancuran. Dan tubuh yang selama ini kita rawat, kita jaga, kita berupaya untuk memuaskan semuanya, istilahnya bisa dibilang kan perjalanan hidup kita, bahkan tujuan hidup kita itu semata-mata untuk cari apa? Untuk mencari sensasi yang menyenangkan yang didapat dari mana? Dari melihat, mencium, mendengar, menyentuh, ya kan? Semua indera ini berupaya untuk kita puaskan, kita jaga begitu rupa, kita mandi bahkan mungkin 2 kali sehari untuk menjaga kesehatan dan juga supaya wangi, misalkan kita mungkin bagi yang wanita pakai lotion lah, pakai lulur lah supaya kulitnya tetap kencang, tapi usia tua itu akan tetap membawa seseorang dan akan membatasi bisa dibilang akan membatasi
kesenangan-kesenangan yang selama ini dia cari. Dan ketika seseorang sudah mencapai di ujung, ketika sampai di lautan seperti itu, ketika kematian itu sudah datang, jika misalkan kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti usia tua, sakit, itu kita akan menderita cukup panjang. Apabila kita tidak mampu untuk menerima, sebenarnya bisa dibilang kita kan tahu lah, mungkin kita udah sering lihat orang tua. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita renungkan, apakah kita siap untuk jadi tua? Ketika misalkan mungkin kita mungkin ada teman-teman yang merawat orang tuanya yang sudah usia lanjut, ada beberapa yang, aduh, ini mama papa saya itu jadi rewel banget, jadi kayak anak kecil misalkan. Apa juga ngomong, ini juga diomong. Sebetulnya itu merupakan satu momen di mana kita bisa merefleksi balik. Apakah nanti pada saat saya tua itu saya mampu untuk menahan ataupun saya mampu untuk menerima sakit fisik yang muncul? Karena memang usia tua itu juga memberikan sakit jasmani yang tidak sedikit. Hal-hal yang mungkin biasa kita makan dengan gampang, ternyata tidak begitu mudah lagi untuk bisa dimakan. Satu makanan tertentu terkadang bisa menimbulkan perut menjadi tidak enak, menjadikan istilahnya menjadikan sakit bahkan. Hal-hal itu harus kita terima kelak. Nah, inilah yang menjadi tema sentral dari malam ini, bahwa ini yang dikatakan oleh Sonaka, bahwa ia yang dalam tindak tanduknya membuahkan yang benar bukanlah orang yang malang. Orang yang malang itu sebetulnya adalah mereka yang mengabaikan yang benar dan mempraktekkan yang salah. Karena pelaku keburukan dipastikan membuahkan hasil yang buruk. Jadi pastikan bahwa kita sendiri ini memiliki tindak tanduk yang baik, supaya nanti ke depannya kita juga memperoleh hal-hal yang baik. Hal yang menarik lainnya adalah kita semua tahu bahwa Sang Buddha sendiri, Pangeran Siddhartha, pergi meninggalkan istana hanya karena melihat 4 hal. Melihat orang tua, sakit, meninggal, dan juga melihat seorang petapa. Kenapa hanya dengan melihat 4 hal itu beliau bisa pergi, sementara sebenarnya kita ke rumah duka mungkin melayat itu udah cukup banyak. Beberapa kali kita mungkin sudah melayat, mungkin beberapa teman-teman kita pun bahkan ada yang sudah meninggal, tapi tidak ada satu dorongan istilahnya, mungkin kita masih belum punya dorongan yang cukup untuk istilahnya merenungkan balik, bahwa sangat penting untuk merenungkan balik bahwa saya pun juga nanti akan seperti itu. Saya pun juga akan harus menghadapi kematian. Saya pun juga harus menghadapi usia tua, sakit, dan kematian. Nah, perenungan inilah yang Bodhisatta lakukan sehingga akhirnya beliau ini merasa bahwa kesenangan-kesenangan yang beliau peroleh itu bisa dibilang nggak nggak sepenuhnya memuaskan. Kalau saya boleh menggunakan bahasa saya sendiri, sebenarnya Bodhisatta itu ataupun Sang Buddha itu adalah orang yang apa ya, rewel ataupun bawel atau juga perfeksionis dalam hal apa? Dalam hal kebahagiaan. Beliau sangat istilahnya dalam tanda kutip serakah untuk mencari kebahagiaan. Justru serakah untuk mencari kebahagiaan yang beliau cari itu benar-benar apa? Beliau sangat detail. Beliau sangat ingin kalau memang yang namanya bahagia itu ya harus benar-benar bahagia yang benar-benar tidak tergoyahkan. Sedangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang selama ini beliau dengar, kebahagiaan-kebahagiaan yang selama ini dirasakan, semuanya itu masih belum kebahagiaan yang masih berkondisi. Dalam hal ini kebahagiaan itu yang gampang goyah, yang bisa lenyap kapan saja. Tidak bisa digenggam sama sekali. Justru beliau itu mencari kebahagiaan yang luar biasa, yang tertinggi, yang tidak tergoyahkan. Nah, di sini ini yang tadi saya percepat saja. Sambuega ini berkaitan dengan dorongan ketika kita melihat fenomena yang terjadi di sekeliling kita, kelahiran, usia tua, sakit, hingga kematian. Ini perlu direnungkan bahwa apakah ketika nanti saya memperoleh kondisi ini, saya memiliki ketenangan batin yang cukup untuk menghadapi kondisi itu.
usia tua itu tidak mudah juga untuk dijalani apabila orang tersebut sendiri tidak memiliki kesabaran, ketenangan dalam menghadapi sakit-sakit jasmani ataupun baik sakit batin yang muncul, mulai dari rasa kesal karena tubuh yang sudah menua, ataupun kejengkelan atas rasa sakit yang muncul dari tubuh. Jadi semuanya itu akan bisa terus memicu dari satu penderitaan ke penderitaan lain. Penderitaan jasmani akan menimbulkan penderitaan batin, jadi kita kepanahnya itu 2 kali kalau Sang Buddha bilang. Ada panah batin sama panah jasmani, semuanya kena. Apabila seseorang itu tidak segera mencabut panah batin terutama, karena panah jasmani itu sulit. Ketika seseorang sudah lahir, Sang Buddha katakan udah pasti akan meninggal. Yang namanya seseorang yang akan begitu dilahirkan, ya dia akan tua, sakit, dan kemudian mati. Tidak ada seseorang yang pun yang bisa bebas dari hal itu. Nah, perenungan yang dilakukan oleh Bodhisatta sendiri ini terdapat di Majjhima Nikaya di Arya Pariyesana Sutta yang disebut sebagai pencarian mulia. Jadi ada 2 jenis pencarian yang beliau bilang, pencarian yang mulia dan tidak mulia. Apa itu pencarian yang tidak mulia? Nah, di sini Sang Buddha menjabarkan bahwa seseorang yang tunduk pada kelahiran, jadi dia sendiri kena kelahiran, usia tua, sakit, kematian, duka cita, dan kekotoran batin, tapi dia mencari istilahnya dan menggantungkan kebahagiaan, bisa dibilang seperti itu, juga pada yang tunduk pada kelahiran, usia tua, sakit, kematian, duka cita, dan juga memiliki kotoran batin. Ini yang beliau katakan sebagai pencarian yang tidak mulia. Nah, pencarian yang mulia adalah seseorang yang tunduk pada usia tua, sakit, dan lain-lain, tapi setelah paham bahaya dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan sampai kekotoran batin itu, ia lalu mencari keamanan yang dari yang apa? Dari yang tidak terlahirkan, dari yang tidak mengalami penyakit, yang tidak mengalami usia tua, yang tidak lagi mengalami kematian. Jadi gampangnya apa yang disebut sebagai tunduk pada kelahiran. Istri dan anak itu tunduk pada kelahiran dan kematian. Terus apa? Harta misalkan, ataupun karyawan lah, ini kalau bisa dibilang karyawan, misalkan dia punya perusahaan. Ini kan harta-harta kan, kalau kambing domba dulu itu hartanya orang zaman dulu, sekarang pun juga harta itu. Masih harta juga 1 ekor kambing, harganya juga lumayan kan, tinggi juga, bahkan kuda juga, kalau kuda pacuan bahkan bisa harganya miliaran. Emas, perak, itu tunduk pada dan apabila seseorang terikat pada hal ini, kemudian juga istilahnya menyerah total, istilahnya dia tunduk sama hal itu, menggantungkan kebahagiaannya kepada hal-hal seperti ini, ya dia akan terus istilahnya mengalami penderitaan itu sendiri. Dan yang kita juga perlu ingat bahwa sebetulnya yang namanya jalan spiritual itu, baik keyakinan apapun, jalan prinsip-prinsip keyakinan apapun, agama apapun, itu berupaya untuk apa? Memberikan jalan keluar dari apa? Dari penderitaan. Jadi sebenarnya penderitaan itu merupakan sebuah apa ya? Pendorong utama atas munculnya jalan-jalan spiritual. Karena kalau misalkan katakanlah hidup kita baik-baik saja, hidup kita tenang-tenang, baik dalam tanda kutip, tidak perlu mengalami kayak gini, saya rasa jalan spiritual itu nggak akan laku. Justru karena ada penderitaan, maka jalan spiritual itu ditawarkan dengan berbagai macam cara. Dan Sang Buddha ini istilahnya merekonstruksi ajaran berdasarkan dari apa? Beliau dengan sangat mendetail menceritakan dahulu yang disebut sebagai penderitaan itu apa, dan penyebabnya itu apa, akhirnya penderitaan itu kayak gimana, dan jalannya seperti apa. Jadi beliau menguraikan tentang penderitaan itu dengan sangat detail. Supaya apa? Supaya jelas. Sehingga dengan demikian kebahagiaan yang kita jalan yang beliau tawarkan itu benar-benar bisa meraih ataupun untuk mendapatkan kebahagiaan yang tidak tergoncangkan ini. Jadi makanya kalau misalkan kita menggantungkan katakanlah kebahagiaan kita kepada mungkin
istri dan anak. Istri dan anak ini juga akan kena usia tua, sakit, bahkan bisa meninggal, bisa juga meninggal lebih dahulu ataupun nanti. Terus juga yang namanya istri dan anak itu juga masih punya kotoran batin. Jadi kita juga jangan pernah istilahnya apa ya, jangan juga hmm, mengharapkan kesempurnaan istilahnya dari pasangan, misalkan dari anak harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Kita juga harus memaklumi bahwa bahkan kita sendiri pun masih memiliki kotoran-kotoran batin, sehingga dalam misalkan berinteraksi, dalam berhubungan dengan mereka semua ini, kita juga perlu apa istilahnya, menggunakan kebijaksanaan, menggunakan pemahaman, pengertian dalam hal istilahnya apa ya, mungkin bisa juga kita mesti bersabar terhadap kesalahan-kesalahan dari mereka, dan kita juga dengan mengingat istilahnya bahwa saya sendiri juga masih dipenuhi oleh kotoran, dipenuhi oleh kesalahan-kesalahan, sehingga saya sepatutnya itu juga memberikan maaf, misalkan memberikan toleransi terhadap orang lain. Nah, ini yang menjadi perenungan dari Bodhisatta itu sendiri. Lalu Sang Buddha mengatakan bahwa ketika aku masih muda, pemuda berambut hitam, walaupun ibu ayahnya menginginkan sebaliknya dan menangis dengan wajah basah oleh air mata, beliau itu memilih untuk meninggalkan istana karena perenungan tadi. Jadi bahwa beliau melihat bahwa ini bukan kebahagiaan yang sejati, bahwa kebahagiaan ini pun tetap akan istilahnya akan hancur ataupun akan dihadang lagi oleh apa, usia tua, sakit, dan kematian. Dan rantai ini akan terus-menerus berjalan. Jadi seorang itu akan lahir lagi, tua lagi, mati lagi, mungkin ketemu dengan siapa lagi, mungkin putus cinta lagi, terus juga berpisah lagi dengan yang disayang. Terus-menerus kejadian-kejadian seperti itu terus berulang. Bagi dikatakan istilahnya ya, bagi mereka yang bijak tentunya hal ini tuh membosankan sebetulnya. Tidak bukan sesuatu yang worth it ataupun pantas untuk dipertahankan ataupun dikejar terus-menerus. Sangat penting bagi kita untuk benar-benar mulai berpikir, mencari apa ya, jalan keluar dari lingkaran kelahiran dan kematian seperti ini. Nah, samwega ini adalah semacam dorongan ataupun desakan yang sama seperti Bodhisatta miliki ketika beliau melihat usia orang tua sakit dan mati, lalu muncul keterdesakan, wah, saya akan mengalami hal seperti ini. Saya akan juga memperoleh kondisi seperti itu. Jadi sebelum hal itu datang, sebelum hal itu terjadi sama saya harus mengerahkan energi, saya harus mengerahkan usaha untuk apa? Untuk mengatasi hal-hal tersebut, untuk membuat, kalau Bodhisatta tentu pemikirannya itu adalah untuk mengatasi itu. Kalau mungkin kalau buat saya kita mungkin bisa peringan, paling enggak kita kan belum punya Sambuega yang sekuat Bodhisatta, tapi paling enggak kita mulai bisa berpikir juga bahwa saya nanti kalau saat usia tua, apakah saya akan jadi orang tua yang tukang ngomel, yang marah-marah terus juga akhirnya nanti jadi pikun, tidak mampu untuk menjaga pikirannya dengan baik, tidak mampu untuk menerima kondisi itu dengan baik, atau saya justru akan menjadi tua dengan memiliki kebijaksanaan yang cukup, memiliki kekuatan mental yang cukup, dalam hal ini kesabaran. Saya bisa punya kesabaran untuk menerima proses penuaan, menerima sakit tanpa didera, apa ya istilahnya, tidak perlu untuk tenggelam dalam kekecewaan ataupun kesedihan ataupun kejengkelan karena kondisi yang berubah itu, karena usia tua itu. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting. Terkadang juga memang usia tua, sakit, dan kematian ini dipandang seperti kayaknya, aduh, Buddha kok kayaknya apa ya, memikirkannya ataupun ajaran Buddha itu kayaknya memikirkan hal-hal yang nggak enak terus, nggak menyenangkan untuk dipikir. Sebetulnya kalau saya rasa bahwa Sang Buddha itu benar-benar
seseorang yang realistis. Saya kalau saya boleh bilang itu beliau adalah seorang yang realistis. Bahwa beliau itu tidak tidak mau mengecilkan, tidak mau mengecilkan bahwa ataupun menafikan bahwa usia tua, sakit, dan kematian itu ada loh. Banyak orang itu memang sebenarnya tahu usia tua, sakit, kematian itu muncul. Tapi banyak juga yang akhirnya lalu berpikirnya gini, udahlah itu pikir nanti aja. Yang penting sekarang kamu jalani hidup kamu dengan baik. Lihat apa yang positif, kamu kan masih muda, nikmatin aja apa yang ada. Nah, sayangnya ketika seseorang begitu sudah memasuki usia tua, energinya sudah kurang. Tubuh jasmaninya itu juga tidak mampu untuk menopang lebih baik lagi. Saya bahkan kadang sering kali bilang ke beberapa teman, terutama mungkin yang mereka berpikiran bahwa misalkan kayak jalan spiritual itu nanti aja kalau sudah tua, udah nggak ada kerjaan, jadi itu baru mulai mikir untuk persiapan kematian. Ya, kalau memang misalkan ada energinya, saya bilang kayak gitu. Kalau memang kita masih punya energi, sayangnya ketika sudah tua, energinya sudah nggak banyak. Mau melakukan apapun sudah udah nggak bisa. Bahkan sekedar untuk atas hila saja, apabila seseorang itu tidak terbiasa, nggak kuat kadang. Beberapa orang tua itu justru nggak kuat. Mereka harus makan beberapa ini tertentu. Nah, makanya sangat penting. Lalu, bukan berarti pula ketika seseorang merenungkan usia tua, sakit, dan kematian itu terus langsung jadi stres sendiri. Waduh, ini nanti saya jadi tua, sakit, mati, bakal berpisah dengan yang dicinta. Wah, ini sih bakal akan berkumpul dengan yang dibenci. Semua hal yang saya miliki itu akan berubah, akan terpisah sama saya. Bukan sekedar perenungan seperti itu, istilahnya bukan hanya mentok sama hal-hal yang bukan tenggelam dalam kekhawatirannya itu. Jadi sekali lagi yang perlu dipahami itu adalah kita itu secara realistis menerima kondisi bahwa iya, usia tua, sakit, dan kematian itu akan tiba kok. Dan saya nggak bisa lari dari hal itu. Kita terima. Namun setelah itu muncul pasada. Pasada itu semacam kayak ketenangan ataupun kejelasan bahwa hal ini itu akan datang, maka saya harus mengarahkan energi. Saya harus membuat persiapan supaya apa? Supaya saya itu bisa punya bekal ketika nanti saya dihantam usia tua, dihantam oleh sakit, dihantam oleh kematian. Saya tidak tidak istilahnya punya pulau perlindungan bagi diri saya sendiri. Saya punya ketenangan, saya punya kesabaran untuk menghadapi hal-hal tersebut. Jadi tema tentang usia tua ini memang banyak banget sebetulnya kalau kita melihat di bahkan ada satu bagian dari Dhammapada, salah satunya yang ini, itu di Jara itu artinya usia tua. Itu satu bab itu ceritain tentang usia tua. Ini salah satu cuplikan lah yang saya ambil. Jadi sangat penting bagi kita, ini kan di sini yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mereka yang tidak menjalani kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda, itu kayak bangau tua yang merana dan berdiam di kolam yang nggak ada ikannya. Atau seperti busur panah yang rusak, menyesali masa lampaunya. Dalam artian dia berpikir, aduh seandainya dulu saya gini, seandainya saya dulu gitu, seandainya. Nah ini yang sebaiknya dihindari dan sebaiknya kita harus berupaya sebaik mungkin selama kita masih memiliki kondisi tubuh yang baik, memiliki kesehatan yang baik, maka daya upaya itu harus dikerahkan saat ini juga. Jadi inilah pentingnya memiliki sambuika yang dibarengi dengan pasada. Jadi bukan cuma takut akan usia tua, sakit, dan kematian, tapi dia punya kejelasan, punya kebijaksanaan untuk menerima realita bahwa suatu hari ini nanti saya akan tua, sakit, dan mati. Terus gimana? So what gitu istilahnya. Kalau misalkan saya harus nanti suatu hari akan tua, sakit, dan mati, terus saya harus ngapain? Nah, saya harus melakukan sesuatu. Itu yang penting juga kombinasi kedua ini, jadi sambuika dan pasada ini harus berbarengan istilahnya.
Jangan hanya cuma merenung usia tua sakit dan matinya sampai stres gitu. Oke. Nah, ini satu hal yang sama-sama tiger semua ya. Waktu muda makanya tiger biskuit. Begitu waktu muda minumnya tiger beer. Begitu sekarang nanti kalau udah tua udah mulai tiger balsam. Karena apa? Pegel-pegel semua. Gampang sekali untuk pegel. Ya kan? Ini adalah satu gambaran di mana ya tambah ke sini memang apa ya, tubuh jasmani kita itu suatu saat itu akan membatasi kita juga. Nah, kita nggak mungkin lagi terus muda, jadi kita tambah ke sana itu tambah tua. Kita setiap tahun itu kita bergerak mendekati kematian. Kita bukan bergerak untuk menjadi lebih hebat, lebih kuat, enggak. Kita bergerak menuju kematian. Itu yang perlu kita ingat juga. Kemudian, nah ini adalah salah satu kutipan dari Acan Cah yang menurut saya itu juga menggelikan tapi juga pas ya. Beliau bilang bahwa ketika orang meninggal itu banyak yang nangis-nangis, sedih-sedih gitu kan. Loh, kalau kalau gitu kenapa nggak pada saat bayi lahir itu kamu jangan gembira, kata Acanca. Pada saat ada bayi lahir harusnya kamu mendingan nangis saat itu. Karena apa? Karena pada saat lahir itu udah pasti nanti dia itu akan mati. Agak agak kasar, tapi bisa dibilang mengandung kebenaran yang sangat sangat kuat. Jadi mengubah persepsi kita yang selama ini mungkin kelahiran itu disambut dengan begitu rupa. Padahal ketika kelahiran itu terjadi, sudah pasti makhluk yang lahir itu akan mati. Justru dengan demikian, dengan memahami kematian, kelahiran dan kematian, seseorang itu bisa lebih rasional bisa dibilang untuk istilahnya menerima kondisi-kondisi perubahan itu terjadi. Jadi ketika misalkan ada saudaranya yang meninggal atau orang terdekat meninggal, itu harus dipahami bahwa ini adalah fenomena yang terjadi pada siapapun juga. Sehingga dia istilahnya tidak larut di dalam kesedihan terlalu banyak. Dan dia harus memahami bahwa semua itu akan memang proses ini merupakan proses alamiah yang terjadi pada siapa saja. Jadi bukan bersikap apatis ya, melupakan emosinya, tidak. Tapi dia menerima, dia punya acceptance istilahnya, punya penerimaan terhadap kondisi itu. Dia bersahabat dengan kondisi itu. Dan lalu Sang Buddha mengatakan ada 4 jenis kuda, beliau bilang. Yang pertama ini adalah kuda murni yang dia itu bergerak setelah melihat, cuma ngelihat bayangan doang. Bayangan tongkat kendali itu dia lihat, terus dia langsung siap-siap. Apa yang dimaksud dengan ini? Jadi ada orang yang memang punya urgensi spiritual yang tinggi. Jadi dia cuma baru dengar ada usia tua sakit dan kematian, cuma dengar dan merenungkan tentang usia tua sakit dan kematian, itu dia langsung langsung mengerahkan usaha, mengerahkan energinya itu untuk melakukan yang terbaik yang dia punya. Tidak jarang bahkan dari mereka itu ya sama seperti Bodhisatta akhirnya pergi meninggalkan keduniawian istilahnya, lalu masuk dalam berjuang di dalam menjadi seorang samana, melatih dirinya untuk memperoleh nibbana. Tapi ada juga yang baru bergerak ketika bulunya itu ditepuk. Maksudnya bulunya ditepuk itu artinya apa? Tadi kan pertama dia cuma dengar nih, di sana itu ada orang meninggal. Nah, misalkan kayak gitu. Dia cuma dengar doang, itu udah langsung, apa itu meninggal? Waduh, kalau meninggal berarti saya harus bikin persiapan. Nah, ada orang juga yang denger itu nggak mempan buat dia. Tapi dia ngelihat sendiri. Dia ngeliat, ada orang meninggal. Dia melihat langsung. Baru dia rasa keterdesakan itu muncul. Lalu yang ketiga itu ada yang orang ini ibarat kalau kuda itu kulitnya ditepuk pakai tongkat kendali. Kalau kulitnya ditepuk itu artinya apa? Dia punya sanak saudara yang meninggal. Jadi dia melihat sendiri sanak saudaranya itu meninggal. Setelah melihat sanak saudaranya itu meninggal, akhirnya dia muncul keterdesakan tadi. Urgensi spiritualnya itu keluar. Lalu yang keempat ini adalah ketika tulangnya ditepuk. Kalau tulangnya ditepuk kan sakit ya. Tok gitu.
Artinya apa? Dia mengalami sendiri, orang terdekatnya, dia mengalami sendiri penderitaan harus kehilangan orang-orang yang dia sayang karena fenomena dunia, bahwa usia tua, sakit, dan mati itu terjadi juga terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang dia sayangi. Setelah dia mengalami kondisi seperti itu, akhirnya dia pergi meninggalkan keduniawian. Nah, kalau yang ini mungkin cukup banyak ya. Bahkan kadang ini yang membuat kesan seolah-olah itu kayaknya mungkin karena film-film juga, terutama film-film silat zaman dahulu. Kadang kalau misalkan ketemu biku, wah ini orang jadi biku kenapa? Karena putus cinta misalkan. Ada yang kayak gitu. Nah, ya memang ada beberapa mungkin situasinya agak sedikit mirip dengan yang kayak gini. Jadi ini adalah 4 jenis kuda. Ada orang yang keterdesakannya itu muncul cuma hanya karena dari dengar, ada yang karena setelah melihat baru dia muncul, setelah mengalami sendiri sanak saudaranya, dan setelah dia sendiri mengalami kehilangan orang-orang yang disayang. Jadi makanya upaya itu perlu dilakukan. Cuma memang dalam hal terkadang Sambuika ini memang perlu istilahnya keterdesakan spiritual itu kadang memang baru bisa muncul kalau dalam tanda kutip itu kadang butuh satu hal yang apa ya tepatnya itu bukan traumatik tapi kayak kejadian yang besar ya. Kalau kematian itu kan bukan kejadian yang kecil sehingga seseorang itu akhirnya tergugah. Wah, saya harus berusaha untuk melakukan yang terbaik nih sebelum waktu itu tiba. Nah, cuma kan memang kesenangan-kesenangan ini yang akan selalu menghalangi kesenangan-kesenangan untuk memperoleh apa istilahnya kesenangan-kesenangan indrawi itu yang akan selalu menghalangi seseorang. Kadang kayak misalkan mau meditasi, nanti aja lah, besok aja deh, ini kayaknya lebih enak tidur, kasur udah memanggil-manggil, terus atau bahkan baca parita misalkan ataupun atasila, aduh kayaknya malam ini lebih enak makan malam, nonton TV. Nah, hal-hal seperti ini itu yang akan selalu menjadi penghalang awal bagi seseorang. Makanya di dalam Dhammapada ini juga dibilang bahwa cobalah berpikir kalau misalkan kita melepas kebahagiaan yang kecil terus bisa dapat kebahagiaan yang gede, bukankah sebaiknya itu kita ngelepas? Ibaratnya nuker kalau saya bisa istilahnya nuker permen untuk bisa dapat emas ya saya tentu akan tuker dong permen ini meskipun saya suka banget nih permen ini. Tapi selama saya bisa dapetin emas kan nanti saya bisa dapetin kebahagiaan yang lebih besar lagi. Nah, makanya memang kita perlu juga melakukan perenungan yang baik, perenungan yang kuat dan tapi tentu didasari oleh pasada tadi dengan ketenangan, kejelasan dan apa keseimbangan bahwa upayanya itu harus dilakukan, maka dengan demikian itu kita akan bisa memperoleh kondisi-kondisi yang baik, terutama dalam hal apa? Dalam hal menghadapi realita kehidupan itu sendiri, menghadapi perpisahan, menghadapi usia tua, kematian, sakit. Karena sakit itu betul-betul juga tidak mudah kadang untuk dihadapi. Ketika seseorang nggak usah jauh-jauh, kadang sakit gigi aja, itu seharian itu bisa bikin pusing 7 keliling. Kadang dengar suara kenceng sedikit aja itu udah bikin, aduh nyut-nyutnya naik itu lebih lebih terasa. Di ini yang perlu kita lakukan dan di Taragata ini ada satu pengingat yang bagus untuk kita bahwa jangan menyiakan hari kita sedikit atau banyak. Setiap malam yang berlalu itu kehidupan kita itu berkurang sebanyak itu. Memperpendek kehidupan kita itu sebanyak itu. Jadi hari-hari yang kita lalui ini sekali lagi ya kita sebenarnya lagi berjalan menuju kemana? Ke kematian. Tidak ada jalan lain untuk keluar dari kematian. Makanya usaha itu harus dilakukan sekarang. Kalau Sang Buddha bilang di Bhaddekarata Sutta kan juga kematian itu bisa datang kapan aja. Besok hari mungkin datang dan tidak ada yang bisa menghalangi siapapun. Tidak ada yang menghalangi pasukan kematian ketika ia datang. Makanya paling tidak setiap hari kita bisa memulai dengan
Urgensi spiritual itu dengan mencoba apa? Mencoba untuk berpikir bahwa kebajikan apa yang bisa saya lakukan hari ini. Mulai dari kebajikan yang kecil, mulai dari misalkan katakanlah kita lagi marah sama sanak saudara, marah sama pasangan, kita belajar untuk menelan kemarahan itu dalam artian uh, bersahabat dengan kemarahan ini, lalu kemudian mengeluarkan hal yang baik kepada orang yang mungkin saat itu kita lagi jengkelin misalnya, kita lagi marah. Karena menyadari apa? Bahwa kematian itu akan merenggut apapun. Seberapa kuat kita benci terhadap seseorang ketika kematian itu udah tiba, ketika misalkan katakanlah saya sudah meninggal, kebencian saya itu tidak berarti apa-apa. Nggak ada artinya. Oh, apa sih kita ini kayak setitik debu. Di dunia ini juga banyak orang yang ini kalau misalkan kita tidak istilahnya bisa bersahabat, bisa melakukan hal-hal yang baik di kondisi saat ini, kita akan sangat rugi. Karena kita akan terus terlena seperti kayak Gagak tadi, hanya asik-asik makan di atas bangkai ini, dia lupa bahwa ternyata di kiri kanan itu sebetulnya dia sudah sempat lewat ada hutan yang indah di mana dia dengan usaha sedikit saja keluar meninggalkan bangkai itu, dia bisa aman di sana. Nah, makanya kita perlu mengerahkan energi sedikit saja untuk apa melakukan hal-hal yang bermanfaat, terutama dalam hal apa? Dalam hal untuk membebaskan diri kita itu dari lingkaran kelahiran dan kematian, sehingga kita bisa terbebas dari duka dan mencapai kebahagiaan ataupun kedamaian sejati itu. Sangat penting untuk merenungkan hal ini. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada host ya. Thank you.